Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke blekok-blekok ini sehat walafiat maksudnya gitu ya. Kembali Anda bergabung dalam perbincangan membaca berita di balik berita dari dapur redaksi Forum News Network of the Record bersama saya Hitsbun Arif. Dan saya Gbeta, senang sekali menjumpai Anda kembali dan kayaknya Mas Hersu nih udah nggak sabar nih, ada yang pengen diomongin. Ini saya kira kalau Anda mengikuti perbincangan di seluruh channel-channel FNN, ya apakah itu di Hersubono Point, di Rocky Gerung Official, dan juga Off the Record, Anda pasti juga mungkin mulai menangkap juga ya, mulai ada perubahan konfigurasi itu menjelang Mhm. Pilpres 2024 nanti ya Mbak ya. Ini dengan catatan kalau Pilpresnya masih jadi. Dan itu udah mulai muncul itu kan setidak-tidaknya tawar-menawar di antara Mhm. internal partai pendukung pemerintah yang kita muncul kemarin KIB di mana di Makassar itu Mhm. tidak berhasil katakan begitu menetapkan siapa pasangan capres dan cawapresnya karena Golkar masih bertahan, mereka ngotot agar mereka yang jadi calon presidennya, dan kemudian waktu itu ada klausul dari Airlangga menyatakan bahwa kita menunggu 1-2 partai lagi, itu baru Mhm. diumumkan cawapres. Nah, sementara pendukung pemerintah yang lain Prabowo dan Prabowo dan Muhaimin itu kelihatannya mulai melirik PDIP gitu ya. Nah, ini kan Mhm. cerita ini sih ada sejarahnya juga kan bagaimanapun dulu itu kan Pak Prabowo itu digadang-gadang mau berpasangan dengan Puan Maharani kan gitu ya Mbak ya. Jadi Betul. ini menarik mulai mengerucut, dan saya kira ini pasti semua karena dipicu oleh pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, mau nggak mau jadi kemudian terjadi konfigurasi-konfigurasi gitu Mbak. Mhm. Ini topik yang saya usulkan ini nanti yang kita bahasin jadi topik utama kita Mbak Agi. Iya, iya Mas Hersu. Itu menarik sekali dan masih berkaitan dengan ini, tokoh-tokoh nanti ya yang akan bertarung di 2024. Nah, Mbak Puan ini baru saja mendapatkan doktor honoris causanya yang kedua ya Mas Hmm. Hersu ya. Ya, ya, Mhm. ya, masih kalah sama Bu Megawati lah. Ya, Bu Megawati udah 9 dan masih menunggu 5 lagi katanya gitu. Iya, Oke. dan makanya Bu Mega mengatakan bahwa Mbak Puan harus bisa melewati Ya. kesuksesan dari Bu Mega. Ya, Mhm. ya, 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 ya. Sementara Bu Mega kelihatannya nggak bisa melewati kesuksesan dari Pak Bung Karno ya, karena Bung Karno 26 doktor honoris causa katanya begitu ya. Ini kayaknya lagi adu gelar ya. Oke, itu juga kita bahas. Tapi ada Mhm. kasus-kasus hukum yang kelihatannya kalau Anda cermati ini mungkin ini bukan mungkin ya, ini kemungkinan besar gitu ya akan menyerempet juga peta politik tahun 2024 nanti. Karena soal garam sekarang yang menangani ini kan Kejaksaan Agung, dan soal Mhm. garam itu kemarin kan menyerempet Pak Airlangga Hartarto, bahkan juga Menteri dari Golkar sekarang Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Nah, kalau yang sekarang kasusnya yang terbaru ini kasus BTS ya, ini di Kominfo. Nah, kalau Kominfo kan orang mau nggak mau melihat ini berarti ada kaitannya dengan menterinya dari Nasdem. Apakah ada kaitannya dengan itu? Dan kemudian orang melihat loh, kejaksaan ini yang bergerak, dan selama ini kan kejaksaan itu orang bagaimanapun lihat itu ya lebih dekat dengan PDIP gitu, dan PDIP selama ini nyerang terus Nasdem kan gitu, kira-kira banyak orang spekulasi politiknya begitu kan Mbak Agi jadinya ya. Iya betul, karena sebelumnya kan juga Menteri Pertanian juga dari Nasdem dan Hmm. kemudian juga itu ada masalah juga ya Hmm. soal ketersediaan atau stok beras nasional dan kemudian Hmm. diberi waktu 2 minggu untuk Hmm. menetapkan itu seperti apa sih sebenarnya stok beras nasional yang sehingga seolah-olah kalau di mata masyarakat itu seperti kayak kisruh begitu ya karena dia Padahal ya, sebenarnya katanya stoknya melimpah ya Mbak ya, padahal ya katanya ya. iya betul, katanya stoknya melimpah. Jadi tidak benar bahwa kita harus membeli berapapun gitu ya, yang saat ini Hmm. ada di petani begitu, karena memang kita ada ancaman krisis pangan atau krisis beras begitu. Nah ini kita masih masih menunggu nih Mas Hersu, karena sampai sekarang kan belum selesai nih, waktunya sekitar 2 minggu. Tapi artinya yang kalau kita perbincangkan adalah itu adalah menyasar dari menteri dari Nasdem begitu. Yes, yes. Oke. Itu menarik. Jadi ini kelihatannya semua walaupun beda-beda peristiwanya, tapi kelihatannya nyangkut semua ke Pilpres 2024 ya Mbak, ini urusannya ya. Ya, Iya ya. betul sekali. Ya, belum lagi ini kemudian sinyal Pak Jokowi Mhm. kalau sinyal Pak Jokowi tadi itu yang pertama tadi berkaitan dengan mendukung Prabowo kan gitu. Mhm. Jadi Mhm. artinya apa, kemungkinan Ganjar ini bahkan dilepeh gitu ya oleh Pak Jokowi itu saya kira ada kaitannya ke situ juga. Sementara kan
hari ini Ganjar itu bertemu dengan Pak Jokowi di istana meskipun Iya, itu kemarin. oh Iya. sorry ya kemarin bertemu Iya. dengan Pak Jokowi di istana dan mungkin saja ya itu soal-soal itu dibahas karena meskipun acaranya ya beda tapi tetap saja kalau ketemu ini menimbulkan spekulasi kan gitu ya Mbak ya. Oke. Iya, iya, Mas Hersu. Oke, yang lain apa yang masih menarik kita bicarakan atau ada kaitannya dengan soal ini? Sebetulnya ini, tidak terlalu berkaitan dengan ini, Hmm. tapi mungkin hari ini Pak Ahok nih kembali jadi perbincangan Mas Hersu ketika dia Oke. diwawancara oleh media dan kemudian, dia mengatakan dia adalah, komut rasa dirut atau dirut yang menyaru jadi komut begitu ya, semacam itu begitu dan itu Ya, rupanya cukup ramai begitu, banyak tanggapan juga soal ya, itu. ya, karena ini kan itu klaim dia dulu ya, itu lama klaim dia bahwa dia itu sebenarnya komo tapi dirut tapi gimana sih? Pokoknya balik-balik lah saya bingung juga dia itu sebenarnya dirut atau komut pokoknya gitulah komut rasa dirut. Tapi belakangan ketika dituntut orang soal kenaikan harga BBM Mhm, ini dia malah bilang loh saya ini kan urutannya kelima di bawah itu gitu. Jadi betul. ada bahkan di atas dia itu di root. Jadi dia artinya dia mengakui otoritas itu sebenarnya di root di atas dia kan gitu dan memang harusnya seperti itu. Tugas orang semua juga tahu kalau tugas sebagai komut itu adalah soal pengawasan kan gitu bukan Mhm. bukan urusan policy tapi memang ya namanya Ahok ya kita nggak kaget lah kalau kalau nggak gitu nggak Ahok. Oke, saya kira kita mulai bahas topik besarnya yang ternyata semua berkaitan gitu ya Mbak. Jadi nanti saya kira nggak perlu kita batasi, kita nyambung aja terus ke topik-topik yang tadi kita sebutnya gitu ya. Kalau lagu kayak medley gitu ya, menyambung dari satu lagu ke lagu lain, satu tema ke tema lain. Oke, Mhm, mari kita mulai itu dari saran saya dari Pak Jokowi dulu Mbak Agi mhm, ya. Mbak mhm, yang Mbak Pak Jokowi akhirnya sekarang ini mulai pelan-pelan, mulai secara terbuka lah ngaku bahwa dia mendukung Pak Prabowo meskipun ini disampaikan secara guyon-guyon gitu ya, itu kan disampaikan di acara Perindo ya Mbak ya, di iya, acara Perindo dan di situ Pak Jokowi menyatakan bahwa kan dia sudah menang sebagai wali kota 2 kali, gubernur sekali dan presiden mhm, juga 2 kali. Nah sekarang ini giliran Pak Prabowo gitu ya, ini momennya untuk Pak Prabowo. Dan ketika mhm. kemudian setelah itu ditanya oleh wartawan apakah ini sinyal dukungan kepada Pak Prabowo, ya dia menyatakan ya nggak apa-apa kalau dinilai seperti itu. Kan sebelumnya juga Pak Prabowo sudah menyatakan juga kan dia yang menyatakan bahwa ya dia mendukung Pak Prabowo sejak awal gitu. Jadi ini menurut saya karena diulang beberapa kali Mbak Agi, Iya. kalau menurut saya ini bukan bercanda lagi nih. Ya, Mhm, kalau iya. dalam orang Jawa ada menyebutnya, Anda mungkin kalau yang dari Jawa kenal istilah yang guyon-guyon parikeno gitu ya. Kelihatannya bercanda tapi serius loh ini gitu gitu. Saya sih lama-lama tadinya nganggap ini bercanda ini biar Pak Prabowo GR aja gitu. Tapi kelihatannya kok jadi serius gitu ya. Gimana Mbak menurut Mbak Agi? Iya sih, itu kalau Mas Hersu tadi bilang parikeno itu mungkin yang dimaksud kayak begini ya, misalnya orang mau nembak tapi, ngomongnya, "Kamu mau nggak jadi pacar saya?" Gitu kan. Jadi Hmm, seolah-olah kayak bercanda padahal itu beneran dari hatinya, hmm, begitu kan ya hmm, maksudnya. hmm, Iya Mas Hersu, ini kayaknya kok jadi kalau udah diulangnya jadi berkali-kali, kalau yang pertama dulu kan ketika mengatakan itu mungkin sebagai balasan ya, karena Pak Pak Prabowo juga sering memuji-muji Pak Jokowi. hmm, hmm, Jadi hmm, Pak Jokowi, menjawab itu sebagai balasan, tapi kemudian diulang lagi sekarang. hmm. Padahal yang kemarin, yang terakhir itu pada saat Pak Jokowi mengatakan itu pada acara pameran apa yang semacam persenjataan dan sebagainya Kenyataannya. ya. Dan kemudian ketika Pak Pak Jokowi itu memuji Pak Prabowo, itu yang viral adalah ketika Pak Pramono Anung di belakangnya kemudian memberikan tanda supaya sampai 2 Hmm. kali dia begitu supaya petugas protokoler mungkin ya memperingatkan atau menyudahi percakapan itu begitu. Dan Hmm. kemudian orang juga menanya kenapa pas Pak Jokowi memuji-muji Pak Prabowo begitu Hmm. ketika semuanya tertawa Pak Pramono Anung malah malah Hmm. begini begitu kan. Tapi Hmm. mungkin, itulah yang kita ingat tapi, ternyata peringatan di satu lokasi, tapi ternyata sekarang di tempat yang lain ya di Hmm. acara Perindo Hmm. diulangi lagi mengatakan itu. Malah Hmm. sekarang lebih spesifik lagi yang dikatakan, yaitu bahwa saya sudah 2 kali, nah yang berikutnya adalah gilirannya Pak Prabowo begitu. Hmm. Nah Hmm. ini kalau saya rasa ini nggak main-main ya Mas Hersu, karena Enggak dong, ya serius ini. iya, serius ini. Karena kita melihat juga, Pak Jokowi, kan menganugerahkan gelar pahlawan nasionalnya kepada 5 orang, pahlawan kita dan kemudian pada
acara tersebut dihadiri oleh para gubernur gitu dari berbagai provinsi, dan kemudian setelah itu bertemu juga dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, meskipun Pak Ganjar ketika ditanya apa sih hasil dari pertemuannya begitu, dia mengatakan bahwa ya sekarang ini ekonomi sedang sulit, antisipasi terhadap keadaan dan sebagainya begitu ya, mengenai soal cuaca, musibah, dan saat ini sedang ada begitu kan. Tapi orang kayaknya melihatnya lebih kepada ke spesifik soal politik nih kayaknya begitu. Dan kemudian kita menduganya adalah ini adalah pembicaraan serius mengenai kedepannya begitu, arah kedepannya soal koalisi itu tadi Mas Hersu. Apalagi kemarin baru saja Sekjen PDIP yaitu Hasto itu mengatakan bahwa mereka membuka pembicaraan dengan PKB dan Gerindra mengenai soal kemungkinan koalisi dari ketiga partai itu. Padahal sebelumnya kan sepertinya PDIP ini akan jalan sendiri begitu ya. Tapi saya rasa kemudian makin lama makin terlihat seperti misalnya kemarin kita sudah berdiskusi ya, mendiskusikan adalah soal pertemuan Puan dengan Pak Jokowi yang terus kemudian diungkap oleh orang yang tidak mau disebutkan namanya kepada media, dan dia mengatakan terjadi tawar-menawar antara Puan dengan Pak Jokowi soal elektabilitas, yaitu tadinya yang Pak Jokowi minta 15%, Mbak Puan mintanya 12,5%, begitu kan. Jadi makin lama mungkin makin disadari bahwa sepertinya menjual Mbak Puan saja untuk menjadi capres itu sepertinya tidak mungkin begitu bagi PDIP, sehingga harus bagaimana ini strateginya. Sementara kalau kita tahu sepertinya Ganjar tidak akan mendapatkan tiket dari PDIP sejauh ini sih sepertinya. Ya, kelihatannya udah berat lah untuk dari PDIP Ganjar mendapatkan tiket. Dan kita teringat kemarin ya, sebelumnya KIB pertemuan di Makassar, silaturahmi di Makassar itu ternyata tidak menghasilkan seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi untuk segera mengumumkan siapa calon presidennya, kan itu jangan hanya rangkul-rangkulan gitu. Dan posisinya Golkar pada waktu itu tetap ngotot gitu ya, ngotot untuk bahwa mereka amanat Munas itu adalah Airlangga Hartarto menjadi calon presiden. Sementara P3 dan PAN itu sudah mencalonkan Ganjar Pranowo. Tapi akhirnya nggak muncul juga itu pernyataan itu akhirnya di Makassar kan. Dan yang terjadi justru yang muncul adalah bahwa KIB itu akan menentukan capresnya setelah menunggu 1 sampai 2 partai lagi. Ini yang kedua juga Mbak, pernyataan soal menunggu partai baru ini. Kita ingat kan menjelang peringatan puncak ulang tahun Golkar ke-58 itu 2 pekan lalu ya, yaitu kan juga sebelumnya Sekjen dari Golkar Pak Ludwig Frederick Paulus itu kan juga menyatakan bahwa akan ada anggota baru gitu. Terus Pak Airlangga Hartarto juga di depan Pak Jokowi menyatakan bahwa tiket kita ini adalah tiket premium, tiket kami ini tiket premium. Jadi kalau ada yang gabung lagi itu jadi VIP, VIP. Tapi ternyata sampai acara selesai itu tidak ada juga yang bergabung, dan ini diulang lagi. Jadi sama dengan yang Pak Jokowi. Jadi ini serius sedang digarap bahwa KIB ini sedang menunggu ada partai-partai baru lagi. Nah, pertanyaannya partai baru itu siapa kan gitu ya? Karena kemarin kan kita udah bahas di luar 3 ini P3, PAN dan Golkar, partai yang lain itu kan ada Gerindra dengan Caimin. Terus tambah plus PDIP itu kan. Di luar itu ada Nasdem, kan Nasdem yang sudah mencalonkan Anies, dan kelihatannya Nasdem udah nggak kelihatannya sudah tidak mungkin mundur lagi. Ini udah tanggung lah, pulang tanggung. Jadi menurut saya agak rasanya yang lebih masuk akal lalu kalau lihat perkembangan terakhir ini adalah yang justru proposalnya dari Caimin gitu, yang menawari PDIP untuk bergabung dengan Gerindra dan PKB, Mbak Agi. Iya betul, saya juga melihatnya demikian Mas Hersu, apalagi secara intens ini adalah sepertinya komunikasinya yang terjalin demikian begitu ya. Yang terakhir kita juga masih ingat pertemuan antara Caimin dengan Mbak Puan gitu kan, dan kemudian yang kita masih ingat sesudah dari nyekar ke makam Pak Taufik Kemas, terus kemudian mereka makan di sebuah warung pecel gitu di Kalibata begitu, dan mereka menyatakan bahwa ada persesuaian gitu di antara mereka. Dan sesudah itu kita masih belum melihat lanjutan dari perjalanan atau safari Mbak Puan ini kepada ketua umum yang lain begitu. Sejauh ini sih saya tidak atau saya tidak tahu Mas Hersu. Coba tolong dikoreksi. Sepertinya belum ada pertemuan dengan Pak Airlangga, pertemuan dengan Pak Zulkifli Hasan. Pak Airlangga sudah ada Pak Airlangga itu langsung di Monas. Jadi yang sudah bertemu seingat saya adalah dengan di acara apa ya dengan Pak Airlangga, Mas Hersu? Ya? Di acaranya ke DPP Golkar begitu ya?
Enggak, ketemunya di Monas, ingat saya kalau nggak salah mereka sedang ada olahraga atau apa gitu. Oh, Mereka oh yang pakai, itu yang tidak resmi, iya betul, iya betul. iya iya. Yang ada foto-foto mereka pakai baju olahraga. Oh, Ya, ya itu ya. Jadi mhm, sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh, sudah bertemu dengan Pak Prabowo, Pak Erlangga dan juga Caimin gitu ya. mhm. Tapi kan waktu itu amanahnya adalah ketemu semua kekuatan Betul. politiknya. Jadi kita bisa membayangkan kira-kira nih Mbak ya dengan situasi semacam ini. Apalagi kemudian ada tawaran Caimin tuh menarik ya. Gimana sih itu proposal Caimin tuh yang persisnya menurut saya kok agak rada-rada aneh itu Mbak Agi? Iya, jadi beberapa hari yang lalu Cak Imin ini diwawancarai oleh media. Terus Hmm, kemudian ditanyakan kalau seandainya terjadi koalisi 3 partai yaitu hmm, antara PKB, kemudian dengan Gerindra dan kemudian dengan PDIP tentu saja karena sepertinya yang paling memungkinkan adalah itu. Dan tentunya kalau seandainya itu terjadi, Cak Imin adalah menjadi partai maksudnya PKB akan menjadi partai yang paling kecil kan di antara itu begitu hmm, ya. hmm, Sehingga kemungkinan yang akan naik itu tentunya adalah Pak Prabowo dan Mbak Puan. Dan hmm. di antara Prabowo dan Puan ini yang kemungkinan menjadi capres adalah Prabowo dan cawapresnya adalah Puan Yes. begitu. Terus kemudian ditanyakan bagaimana dengan posisi posisi dari PKB karena sejak awal kan dia sebenarnya yang sudah berkoalisi lebih dulu dengan Ya. Gerindra dan Ah, kemudian ah. posisinya adalah sebagai cawapres. Terus Hmm, kemudian bagaimana dia teranulir dari posisi itu dan hmm, kemudian dia mengatakan bahwa iya bisa saja dengan satu presiden dan dua cawapres gitu. hmm. Nah, tapi tentu saja cawapresnya itu mungkin tidak seperti cawapres bahwa dia terus kemudian secara resmi dilantik menjadi cawapres begitu. Jadi itu hanya karena peraturannya memang tidak ada begitu kan. Itu kan tentu tidak mungkin dilakukan. Tapi itu adalah secara politik begitu Mas Hersu. Jadi secara politik adalah dia Ada gentleman kedudukannya. agreement ya, gentleman woman and apa ya, bukan kan ada Gentleman agreement atau under table agreement atau Mbak Puan, nggak gentleman semua kan gitu. iya iya betul. Ya, ya. Iya, jadi ada semacam kesepakatan di antara mereka begitu, yaitu soal pembagian kekuasaan begitu dari ketiga Hmm, partai tersebut. Meskipun tidak menjadi cawapres, tapi Caimin mengusulkan bahwa ada semacam kedudukan yang hampir sama seperti itu. Jadi misalnya semacam eh, eh, judulnya mungkin tidak cawapres tapi seperti menteri utama begitu hmm, hmm. atau Menko tapi dengan kekuasaan yang lebih tinggi karena menurut dia selama ini Menko itu hanya mengkoordinir dan kemudian kekuasaannya itu tidak begitu besar begitu ya. Nah, mungkin dengan jabatan-jabatan seperti itu untuk PKB atau untuk Caimin begitu. Ya, Gitu. ini menarik ini Mbak. Mari kita bayangkan ya, kira-kira seperti apa jadinya dengan perkembangan terbaru itu ya. Tadi kan kita satu menyatakan bahwa ini kelihatannya Pak Jokowi ini bercanda-bercanda tapi serius nih, kan gitu ya. Jadi artinya kan gini, ketika Pak Ganjar, ketika Pak Jokowi itu mencalonkan Ganjar, itu kan muncul ketegangan antara dengan PDIP dan tentu saja ini bagi Pak Jokowi juga nggak menguntungkan gitu, bagi PDIP juga tidak menguntungkan kan gitu ya. Nah kemudian kelihatannya dengan pencalon kita sebut tadi pencalonan Anies Baswedan, mungkin mereka juga melihat bahwa berat juga kalau Ganjar yang tidak diusung oleh PDIP pasti akan berat. Tapi sementara PDIP pasti nggak mau mengusung Ganjar kan gitu. Dia maunya tetap Puan. Jalan komprominya yang menurut saya menarik ya tadi itu bahwa akhirnya ini kan apa pasangan lama sebenarnya kan. Dan Pak Prabowo sebenarnya sudah merintis lama ini ya bagaimana dulu mengajuk hatinya Ibu Mega. Ingat pada Lebaran tahun lalu ya atau 2 tahun lalu sebelumnya itu kan bagaimana Pak Prabowo bela-belain setelah ketemu dengan Pak Jokowi di Jogja itu langsung terbang langsung ke Jakarta untuk menemui Ibu Megawati. Itu kan menunjukkan Pak Prabowo itu betul-betul menjaga dan menghormati Ibu Megawati, dan ini pasti kaitannya tentu saja ada kalkulasi politik di belakang itu kan gitu. Jadi saya membayangkan ini jangan-jangan dia perkembangan terbaru ini ya analisis kita ya kelihatannya mungkin Pak Jokowi akhirnya menyadari bahwa nggak mungkin meneruskan dukung Ganjar. Jadi dengan kalau kemudian Pak Jokowi mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Puan, ini kan buat Pak Jokowi juga masih tetap menguntungkan. Kenapa? Karena saya kira mungkin Pak Jokowi masih bisa mengandalkan Pak Prabowo gitu untuk menjaga kepentingan politiknya Pak Jokowi dibandingkan mengandalkan Ganjar gitu yang itu berarti Pak Jokowi harus benar-benar all out. Kalau di sini kan selama ini kan Pak Prabowo udah berkali-kali menunjukkan semacam apanya ya, apa ya, bukan fatsun ya, ini apa ya, semacam apa bolak-balik memuji gitu loh, apa itu apa maksudnya kira-kira memberi sinyal Pak kepada Pak Jokowi, dukung gua deh karena gua kan gua sendiri udah ngomong bahwa
gua akan membentuk kabinet juga seperti kabinet yang dibentuk oleh Pak Jokowi, kan gitu pada waktu itu. Jadi artinya sinyalnya Pak Prabowo ini beri sinyal pada Pak Jokowi, kalau lu dukung gua bisa jaga kepentingan lu, kira-kira gitu ya. Dan ketika ini kemudian ketemu dengan, kalau kemudian pasangannya, saya kira PDIP juga sudah sampai pada kesimpulan nggak mungkin kalau Puan sendiri yang diajukan sebagai presiden. Tapi kalau dia kemudian dengan Pak Prabowo yang menjadi presiden itu dan Puan menjadi wakil presidennya, ini kan masih ada harapan. Karena dari mana? Dari sisi usia kan Pak Prabowo rasanya nggak mungkin untuk 2 periode dengan usia seperti Pak Prabowo gitu. Kecuali kalau Pak Prabowo bisa sehat terus seperti Pak Mahathir gitu ya, atau Joe Biden gitu ya, masih mungkin. Tapi kalkulasi lah, ini namanya kalkulasi manusia kan. Oh, dari sisi usia kelihatannya mungkin Pak Prabowo cuma akan 1 periode. Nah, ini kan kesempatan buat Mbak Puan untuk magang dulu dengan Pak Prabowo, dibandingkan kalau Ganjar yang jadi ya selesai itu Mbak Puan, kan gitu ya. Saya kira hitung-hitungannya kok jadi begitu ya menurut saya. Anda nggak tahu gimana Mbak Agi? Iya, saya juga melihatnya demikian, Mas Hersu. Apalagi kemudian dengan sinyalemen akhir-akhir ini, di mana soal kardus durian itu juga disebutkan kembali, kemudian puncak itu akan dipersoalkan. Tapi ternyata sepertinya fans-fans saja dan gembira saja dan tidak takut. Bahkan ketika soal kardus durian itu mulai disuarakan oleh KPK, besoknya itu atau berapa hari kemudian itu ada pertemuan justru dari seluruh dari PKB begitu ya di daerah. Kader PKB di berbagai daerah, dan itu diajak soal ke Pak Jokowi juga kan gitu ya. Iya betul. Habis itu soal Pak Jokowi dan sepertinya tidak ada masalah, begitu juga dengan Pak Prabowo, sepertinya tidak ada masalah soal Komcat itu begitu ya. Dan sampai hari ini sudah mungkin berlangsung sekitar 1 minggu, kita tidak mendengar kelanjutannya begitu. Dan kita melihat sepertinya waktu itu kan beberapa pengamat gitu ya mengatakan, wah sepertinya dikerjain nih, kayaknya habis nih gitu. Jadi koalisi dari Pak Prabowo dan Caimin ini kayaknya akan bermasalah begitu. Kalau seandainya salah satunya saja itu kena, kan berarti tidak punya teman koalisi seperti itu kita melihatnya. Tapi ternyata prediksi itu ternyata salah gitu, karena dari yang bersangkutan sendiri juga fan-fan aja, dan kemudian orang lalu bertanya kenapa mereka sepertinya kok tidak bermasalah begitu ya. Dan inilah salah satunya mungkin jawabannya adalah bahwa ya memang karena skenario tidak seperti itu begitu. Dan kemudian kalau seandainya kita melihat hubungan seperti tadi Mas Hersu melihat hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ini sepertinya landasannya itu sudah lebih dulu diciptakan gitu ya. Pak Jokowi sebenarnya kalau menurut saya ini pandai sekali. Dia soal politik ini sekali begitu ya. Jadi misalnya dia menitipkan masa depan dari keluarganya atau apa tuh sudah jauh hari saya rasa. Seperti misalnya Gibran datang ke Hambalang begitu kan, yang orang kemudian menduga apakah meminta dukungan dari Gerindra, dari Pak Prabowo begitu kan, mengenai dia mau maju sebagai gubernur gitu, entah di Jawa Tengah ataukah di Jakarta pada waktu itu gitu. Tapi artinya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu tidak hanya sekedar dengan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi saja, tapi juga dengan anak Pak Jokowi yang terjun ke dunia politik begitu. Jadi wajar kalau seandainya dan kemudian saling memuji juga, Gibran memuji Pak Prabowo dan Pak Prabowo memuji putra dari Pak Jokowi begitu. Jadi saya rasa wajar kalau kemudian dalam hal ini Pak Prabowo menjadi Menhan, walaupun itu adalah bahasanya adalah kemudian supaya saling mendukung demi Indonesia, demi kebangsaan, demi kemajuan negara dan sebagainya. Pak Prabowo menjadi Menhan supaya keterbelahan itu diakhiri begitu. Tapi kan kita melihat memang keterbelahan itu tidak berakhir. Tapi dalam hal ini kita melihat Pak Prabowo seperti dinaikkan gitu ya, diwongke posisinya, martabatnya itu ditinggikan juga oleh Pak Jokowi, dan memang obsesi Pak Prabowo dari dulu adalah soal persenjataan, soal alutsista dan sebagainya. Itu betul-betul dia geber, dia wujudkan, termasuk soal Komcat itu tadi dia laksanakan ketika dia menjadi Menhan gitu. Dan saya rasa ini salah satu yang membuat ya termasuk juga ke dalam budi begitu yang tertanam. Jadi Pak Prabowo punya hutang budi lah kepada Pak Jokowi kalau demikian gitu Mas Hersu. Mari kita hitung-hitung tadi, karena kita menyebut faktor Anies ya. Kelihatannya memang kalau bisa kita jadikan Medan sebagai indikator gitu ya. Itu memang ternyata dukungan terhadap Anies itu gede banget ya, karena kan kita tahu bahwa Medan itu bukan kotanya Nasdem. Di sana itu kotanya PDIP dan kota Gerindra, ya, dan Gerindra. Kan dari 50 kursi itu PDIP 10 kursi, Gerindra 10 kursi, sementara Nasdem itu cuma 4.
4 kursi. Jadi sebenarnya dia urutan partainya kelima, dia kalah dengan PKS dan PAN bahkan di sana. Tapi kalau kita lihat masa penyambutan terhadap Anies itu besar sekali kemarin di Medan. Nah, kalau itu kemudian Pak Jokowi katakanlah memaksakan untuk mengajukan Ganjar dengan menggunakan KIB, itu menurut saya berat. Kenapa? Satu, dia tidak pasti dipastikan tidak akan dapat suara dari PAN dan P3. Itu udah pasti ya. Kalau ada paling kecil sekali jumlahnya. Golkar juga terpecah. Nah, belum lagi kemudian PDIP sendiri. Kita ingat ancaman Bambang Pacul. Kalau sampai Ganjar Pranowo berani maju sebagai capres dari di luar PDIP, Jawa Tengah dipastikan tidak akan memilih Ganjar. Dia kalah di Jawa Tengah. Berat kalau dengan beban seperti itu. Nah, tetapi kalau kemudian sekarang ini katakanlah Gerindra, PKB dan PDIP itu bersatu. Ini coba saya buka-buka nih Mbak ya, hitung-hitungan jumlah kursi, jumlah suaranya ya, berdasarkan Pilpres 2019 nih Mbak. Coba saya baca ini, PDIP itu waktu itu memperoleh 19,33%. Ya, kemudian Gerindra 12,57%. Artinya ini sudah 32%, sekitar 31,5%. Ditambah kemudian PKB 9,6%. Jadi sudah lebih dari 40% gabungan suara ini. PKB biasanya ini relatif solid suaranya. PDIP juga saya kira ini solid suaranya. Dia bukan pemilih Anies, saya kira itu nggak ada irisan. Yang mungkin potensi ada irisan memang Gerindra ke Anies, Anies Baswedan itu. Tapi loyalitas mereka pemilih Gerindra ke Pak Prabowo ini juga cukup tinggi kan gitu. PKB juga gitu, pasti ada irisan kecil gitu lah. Jadi ini tinggal berjuang. Menurut saya ini kalkulasinya memang lebih masuk akal gitu untuk menghadapi kekuatan Anies dibandingkan memaksakan Ganjar Pranowo melalui KIB. Itu kira-kira Mbak yang saya bayangkan kenapa terjadi perkembangan yang menarik saya kira dalam beberapa hari terakhir ini gitu. Iya, kalau seandainya kita melihat tadi Mas Irsu bilang soal bagaimana penyambutan Anies gitu di Sumatera Utara, kita juga masih ingat bagaimana pertarungan antara Pak Edi Ramayadi dengan Jarot ya pada waktu mereka running untuk gubernur begitu. Itu kan ini sekali begitu ya. Jadi antara memang betul di sana yang kuat adalah Gerindra dan juga PDIP. Tapi kenapa penyambutan kepada Anies itu luar biasa begitu memang. Jadi ini kan itu sudah terjadi berapa tahun yang lalu begitu. Sementara dalam jangka waktu beberapa tahun ini periode ini itu kan terjadi berbagai macam perubahan ekonomi, perubahan kesehatan dan sebagainya, terutama dengan adanya COVID, penanganan dan sebagainya. Mereka melihat pemerintah itu seperti apa. Pak Prabowo sudah ada di atas, tapi kenapa pemerintahnya masih begini dan sebagainya. Belum lagi kekecewaan ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau saya melihat ya memang mungkin ada pergeseran, terus kemudian mereka mengharapkan ada pimpinan baru yang bisa menyudahi semua kekacauan di mata mereka ya, menurut versi mereka. Saya rasa itulah salah satunya kenapa mereka kemudian ini ke Anies. Dan saya juga melihat beberapa tayangan yang viral Mas Hersu, bagaimana ketika Ganjar ini datang ke Sumatera Utara, utamanya itu ke Medan gitu. Dalam kapasitas dia ya kalau Ganjar ini kan sering juga ada acara di daerah begitu, adalah dia sebagai ketua kalau GM Kagama ya, sebagai ketua Kagama begitu. Dan kemudian walaupun itu memang tidak dikemas secara kepartean, kalau Anies kemarin kan dikemas oleh Nasdem gitu ya. Nah, kalau Ganjar ini ada gambar-gambarnya, ada videonya yang kemudian ya tidak terlalu rame begitu Mas Hersu. Jadi orang mungkin mengajak selfie dan sebagainya, tapi bukan seperti penyambutan Anies yang kemarin memang luar biasa, bisa dikatakan itu ribuan bahkan ratusan ribu mungkin ya, karena di berbagai daerah kalau seandainya diakumulasikan banyak sekali. Tapi kalau lihat dari Ganjar itu beberapa yang saya lihat seperti misalnya dia menaiki kalau di sana semacam becak motor, atau dia melihat itu ada Gojek pun lewat ya, lewat begitu saja, padahal itu adalah rombongan dari Pak Ganjar begitu. Jadi kalau saya melihat memang antusiasme kemarin itu cukup membuat orang itu, para politisi kita itu berhitung gitu. Ya, tersentak lah ya dengan fenomena itu ya, mengejutkan. Itu harusnya mengejutkan ya. Iya, itu baru case di satu tempat begitu, di mana sebetulnya bukan wilayah Nasdem, bukan wilayah Anies, tapi itu menjadi salah satu wilayah yang terbesar dan kemudian dengan penduduk yang banyak di Sumatera begitu kan. Dan kemudian terjadi kayak begitu. Dan orang
Indonesia atau mungkin secara umum sih dimanapun itu terjadi, kalau seandainya ada semacam seperti itu ya, pemihakan kepada seseorang seperti itu, orang lalu mencari, memang apa sih, orang nggak ngomong prestasinya, Hmm. apa sih memang prestasinya? Akhirnya kalau kita melihat di mesin pencarian, saya tuh sengaja mencari soal ini, menurut Google seperti apa, ternyata keluarnya itu Mas Hersu. Biasanya di situ kan ada kita lihat SEO-nya gitu ya, search engine-nya, itu akan keluar misalnya orang mencari adalah soal prestasi ini, adalah soal politik identitas, itu nanti akan Ya, muncul ya, paling atas, jadi top search gitu. Nah, ya. itu saya melihat, oh ini kayaknya fenomena ini memang terjadi ketika sekarang Nasdem mulai mencalonkan Anies dan kemudian terutama setelah di Ya, Sumatera Utara dan kemudian ya. kita juga saya kemarin atau hari ini ya saya baca juga ada semacam keyakinan bahwa misalnya di NTB kan adalah salah satu di wilayah timur begitu ya yang kemudian juga penduduknya cukup besar itu sekitar 80% keyakinannya juga nanti akan memilih Anies gitu. Ini belum perhitungan di tempat-tempat Ya. yang lain. Oke, jadi kalau kemarin saya masih ngitung-ngitung kemungkinan dan kalau memang Ganjar itu masih tetap didukung oleh Pak Jokowi gitu ya, itu kemungkinan ada 4 pasang calon. Tadinya begitu ya, kita membayangkan Anies bersama dengan Nasdem, Demokrat dan dengan PKS, kemudian ada KIB sendiri gitu ya, yang akan mengusung Ganjar dan siapa pasangannya gitu nanti. Terus kemudian atau mungkin Ganjar Airlangga Hartarto mungkin kalau mau diakomodasi Golkar, kemudian Caimin dengan Gerindra dengan Prabowo dan ada Mbak Puan sendirian gitu atau tapi nanti dipikirkan siapa yang akan jadi capres di situ. Tadinya begitu. Tapi kalau betul seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi dia mendukung Pak Prabowo, kemungkinan menurut saya malah jangan-jangan ini nanti terjadi cuma 2 pasang calon, Mbak. Gitu artinya Prabowo dengan Mbak Puan gitu bersama PKB, tapi kemudian partai-partai pendukung pemerintah juga akan masuk ke situ, mau nggak mau akan lari ke situ karena kalau mereka membangun poros sendiri juga akan sangat berat. Jadi bisa head to head gitu antara 2 pasang calon itu. Jadi ini tidak seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi bahwa 2 pasang calon itu artinya dari internal partai pemerintah karena kan dengan 81,9% itu mereka otomatis bisa ngatur semuanya gitu. Kelihatannya enggak, justru terjadi nanti ya antara Anies dengan partai yang didukung pemerintah. Kelihatannya seperti itu arah-arahnya ya. Ini kita belum matang sekali, tapi kok kita dapat gambaran semacam itu. Kan kira-kira gitu ya. Iya, bisa jadi juga memang seperti itu dan sebetulnya itu yang kita tidak inginkan ya. Secara demokrasi itu akan apa ya? Rakyat juga nanti yang dari dua itu kan terus kemudian kita sudah tahu gitu ya, kurang lebih siapa yang akan dimenangkan, keberpihakannya kemana begitu ya secara Ya, ya. Dan jangan lupa ketika Pak Jokowi misalnya kemudian memutuskan itu kan Pak Jokowi punya infrastruktur pemerintahan ya, yang itu bisa dikerahkan semua sumber daya baik dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. Nah, itu akan menjadi berat yang kita khawatirkan itu juga terjadi pembelahan lagi apalagi kalau kemudian buzzer itu kemudian mengompori lagi terus dengan isu-isu pembelahan. Nah, saya kira akan sangat berat. ya, Itu itu topiknya ya kira Mbak ya, itu gambarannya lah kira-kira. Sementara yang lain mungkin kita perlu singgung pendek-pendek lah. Kalau soal Mbak Puan tadi kan hanya pernak-pernik lah yang Mbak Puan dapat penghargaan dari mana Dokter Honoris Causa tadi kan kita singgung dan saya agak terkejut ternyata yang Anda sebut-sebut tadi Ibu Mega yang menyatakan bahwa menantang Mbak Puan itu ternyata itu press release loh Mbak itu. Jadi niat betul ini. betul itu Ya, tertulis. iya, keterangan bukan Bu Mega dicegat oleh wartawan doorstop dan kemudian tidak. Enggak, ternyata Bu Mega memang ingin menyampaikan pesan itu gitu, menunjukkan bahwa Bu Mega sekarang sudah punya 9 doktor honoris causa dan kemudian masih menunggu 5 lagi dan kemudian menantang Mbak Puan untuk kan Mbak Puan baru dapat yang kedua ya katanya ini ya gitu ya. Ya. Ya, tadi saya penasaran nih ini karena kampusnya kan kalau nggak salah Bu Mega juga pernah didapat dari mana dari Ya. Korea juga ya. Saya penasaran apa sih kampusnya ini kan gitu. Kampusnya itu namanya tadi coba supaya saya nggak salah ya. Saya baca nih nama kampusnya itu tadi Pukyong ya. Pukyong National University. Nah, kan kita biasanya gampang lah nyari kayak gini nih kampus ini seperti apa sih kualitas kampusnya. Kalau kita menggunakan misalnya nanti kita tulis kata kunci Pukyong National University dan QS ranking gitu kan, itu muncul gitu ya. Ini muncul rupanya ini ranking untuk globalnya itu dia 1394. Jadi ini rankingnya supaya dapat gambaran ini
kayaknya saya kenal ada orang yang lulus dari IPB nih, Mbak Agi ya. Saya nggak mau sebutin namanya atau inisialnya Ya. aja saya sebutin ya. Kan Ya, gitu saya ya. juga punya teman dari sana ya. Oh gitu ya. Oke. Nah, itu kita bandingkan dengan IPB saja. IPB itu ternyata rankingnya itu kalau berdasarkan QS-nya itu 449. Jadi ini jauh nih kampus ini, kampus Pukyong National University di Korea ini dibandingkan IPB itu selisihnya hampir 1.000 sendiri apanya rankingnya. Jadi kita bisa ngukur lah ini kampus seperti apa. Tapi maksud saya untuk apa ya orang kemudian berlomba-lomba adu banyak-banyakan dapat dokter honoris causa, kan apakah cuman kita mau menderet-deretkan gelarnya, nanti saya kasihan tukang buat anunya papan namanya itu kalau gelarnya itu terlampau banyak gitu, dan kemudian orang nulis juga susah gitu loh Mbak. Ya, Iya, jadi dari Mbak Puan ini kan yang gelar pertamanya dapat dari Universitas Diponegoro kalau tidak salah ya, ya, ya. Jawa Tengah begitu. Dan kemudian ini adalah gelar honoris causa yang kedua untuk Mbak Puan gitu. Dan yang pertama itu meter banget loh, karena maksudnya betul-betul kayaknya Mbak Puan merasa bangga begitu ya, karena di mana-mana pada setiap acara itu secara protokoler disebutkan, bahkan kalau seandainya di DPR pun dikatakan bahwa Doktor honoris causa Puan Maharani dikatakan demikian gitu. Jadi embel-embel itu selalu disebutkan Di gitu. baliho-balionya juga kan Ya, ditempel. di balihonya juga. Jadi itu memang bagi beberapa orang mungkin seperti untuk Bang Rocky Gerung mengatakan bahwa ijazah tidak menandakan bahwa orang itu berpikir begitu kan. Jadi mungkin ada beberapa orang yang memang berpendapat demikian, tapi bagi Mbak Puan dan bagi Ibu Mega itu adalah sebuah prestasi kalau saya lihat demikian. Apalagi Bu Mega sampai membuat press release dikirim ke media begitu ya, tertulis tantangan itu tadi begitu. Nah, itu kayaknya tidak main-main gitu ya. Jadi kalau saya melihat sih ini adalah salah satu yang mungkin Bu Mega, apalagi kalau sekarang Mbak Puan ini sedang mencari elektabilitas gitu ya. Kalau seandainya di akar rumput, di akar rumput PDIP sudah jelas gitu. Tapi kalau seandainya di luar PDIP kan memang nama Mbak Puan ini tidak muncul begitu. Nah, mungkin dengan prestasi dia dengan secara akademis ini diharapkan bisa mendongkrak popularitasnya gitu. Mungkin bukan elektabilitas tapi popularitas gitu. Nah, sementara kalau dari universitasnya sendiri saya melihat ini kan universitas yang average gitu ya, yang biasa-biasa saja, rata-rata saja. Di Korea pun saya juga melihat, saya lupa tadi angkanya berapa, tapi dia bukan top 10-nya di Korea juga begitu ya. Terus kemudian dan ini memang lebih banyak prestasinya adalah di perikanan kalau tidak salah, kelautan, perikanan. Jadi secara spesifik begitu. Nah, sementara kalau bagi universitas sendiri kadang-kadang memberikan gelar itu adalah dia juga semacam dia apa ya Mas Hersu, dia semacam kebanggaan bisa memberikan gelar itu kepada seorang tokoh. Jadi tokohnya sendiri merasa bangga diberikan gelar itu, sementara ada beberapa universitas yang walaupun pada kalau universitasnya adalah yang tidak terdengar itu orang lalu wah ini beli, karena memang kenyataannya memang ada yang beli ya doktor itu pada orang-orang tertentu begitu. Saya tidak mengatakan pada Mbak Puan begitu. Tapi untuk universitas yang dia memang dia menginginkan juga dia muncul, dia bisa saja memberikan itu kepada orang yang memang terkenal. Jadi dalam hal ini si Pukyon Win-win lah, saling bisa menguntungkan jadi lah gitu ya. iya simbiosis mutualisme begitu ya. Ya, Jadi ya. sama-sama Pukyon pun akan naik ke atas gitu. Saya pernah bertanya pada seorang teman di DPR itu, apa sih pentingnya ngasih, kemudian bukan hanya gelar ini loh, bukan hanya gelar akademis, tapi sampai hajinya pun gitu, gelar keagamaan pun dipakai gitu ya. Itu katanya buat mereka itu penting, katanya untuk kalau di para pemilih, mohon maaf ya, di kalangan pedesaan itu masih sangat sesuatu lah. Kalau orang walaupun dokter, mereka kan nggak bisa membedakan antara dokter humoris causa sama dokter honoris causa, nggak ngerti. Pokoknya dilihat ada dokter apa begitu buat mereka. Itu kata seorang teman di DPR yang saya pernah ajak ngomong, karena saya tanya itu apa sih kalian kok masih nama-nama itu dokter honoris causa dipajang di depan nama gitu, itu apa gitu itu. Dan mereka bilang itu penting kalau untuk di apa daerah pemilihan gitu. Oh iya, oke, saya bisa memahami itu. Tapi kalau dalam sidang-sidang di DPR juga itu disebutkan gitu, bahkan sering ceretuk kan, sering-sering yang kalau lagi yang tanya udah dokter atau belum kan gitu kan, sering juga muncul kalau kita mengikuti sidang DPR nih, kadang-kadang apa ini sebenarnya kan gitu ya. Ya karena memang pada beberapa orang menganggapnya itu adalah dokter humoris causa gitu. Jadi humor-humoran saja, tapi pada beberapa orang tertentu menganggap itu
signifikan, itu penting begitu Mas Herssu. Ya, Jadi ya, ya, dan kebetulan pada keluarga Bu Mega ini saya rasa dia menganggap itu penting ya. Karena Bu Mega yes. sendiri mengatakan, apakah mungkin saya nanti akan mendapatkan gelar profesor lagi begitu. Bu Mega kan sudah ada 2 ya, profesor kehormatan atau apa, dan kemudian untuk dokter honoris causa ini 9 kalau tidak salah begitu. Dan Karena ada masih yang mau diberikan tapi dia berhalangan gitu. Jadi seharusnya sudah berapa begitu. ya, ya, ya. Oke, saya kira kita sudah sampai di ujung perbincangan itu. Tadi ada yang lewat. Saya kira hampir semua sudah kita bahas ya Mbak ya perbincangan ini tadi ya. Atau soal Ahok tadi saya kira nggak anu lah, biarlah soal Ahok ya nggak perlu dibahas lah. Saya kira kita semua orang udah tahu tentang Ahok memang seperti itu gitu. Yang justru kita kaget ketika dia akhirnya ngakuin bahwa gue ini orang nomor 5 tidak putus. Nah, ketika giliran dipersoalkan soal kenaikan harga BBM, dia mempersoalkan bahwa bukan gue yang mutusin, tapi ketika tidak ada persoalan dia mengklaim bahwa dia sebenarnya dia itu adalah komut rasa dirut rasa komut rasa dirut. Saya sendiri sampai bingung tuh. Iya ya, kalau Pak Ahok ini ya, ini sedikit saja. Kalau Pak Ahok ini kan orang memang kemudian mempertanyakan karena memang apa ya, ketika Pertamina, Pak Ahok ini kan diangkat tahun 2019 begitu ya, Pak Jokowi dilantik tidak lama kemudian terjadi pergantian gitu ya, susunan dirut dan komisaris di Pertamina begitu. Dan kemudian orang melihat ternyata Pak Ahok kan sebelumnya bilang bahwa Pertamina itu diurus sambil merem lah, sambil merem aja begitu aja itu pasti untung begitu. Tapi ternyata dia diangkat 2019, tahun 2020 kalau tidak salah itu kerugiannya 11 triliun ya Mas Herssu. 11 triliun, dan kemudian tahun 2022 ini kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, 191 begitu, 191 triliun. Dan waktu itu kan memang banyak sekali pernyataan gitu ya, orang terus kemudian mempertanyakan, jadi buat apa begitu kan, seorang profesional kan, Pak Ahok ini dianggap sebagai profesional, bahkan sebagai gubernur pun dia bukan birokrat, bukan ini, tapi yang dipakai adalah profesionalitasnya begitu. Jadi yang katanya tadinya itu merem saja pasti untung, nah sekarang kenapa jadi seperti ini begitu. Ya, ya. Dan kemudian orang kemudian ya mau tidak mau mempertanyakan gajinya. Kalau pada tahun 2020 gajinya itu 170 kalau tidak salah ya, karena gajinya itu sekitar 45% dari gaji dirut gitu. Dan kemudian itu tahun 2020, tapi tantimnya ada 25 miliar begitu. Tapi ternyata tahun 2022 ini dikatakan ya per bulannya dapat antara tantim begitu juga dengan gaji dan sebenarnya sekitar 2,8 miliar per bulan. Itu kan gaji yang sangat luar biasa begitu Mas Herssu, yang apa namanya, yang tentu profesional tingkat tinggi, internasional dan sebagainya, yang orang melihat dengan kondisi Indonesia saat ini begitu ya, itu menginginkan prestasi yang lebih lah, penanganan yang Iya lebih dong, harus ya, ya. ini gitu. Ya, ya. Tapi oke, kalau Ahok ya sudah biarkan saja kalau dia mau seperti itu. Kita mesti ngakhiri perbincangan kita ya kali ini ya, Mbak Agi. Jadi kelihatannya makin dinamis ya perkembangan politik kita, dan jangan seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ojo ke susu gitu, terus ojo apa lagi ya, bilang ojo kagetan, ada nggak istilah ojo ke susu lah kata dia. Nah itu nggak perlu kita ojo kagetan, jangan terlalu kaget kalau kemudian banyak juga kejutan-kejutan yang akan muncul. Kita masih pamit ya Mbak Agi ya. Iya. Saya Herssu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jangan lupa 0%. Wassalamualaikum. Tetap dong, ini 0%. Kita kawal terus dengan 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.